Hai, apa kabar semuanya? Sehat selalu kan? Daramang sadayana, mugi aya dinu kaberkahan. Ini bagian dari peninggalan kebudayaan kita yang masih tersisa, wayang golek. Ini wayang golek. Ini ada keanekaragaman wajah, tetapi satu dalang. Ya, saya suka bikin dua dalang, tapi kan itu sebenarnya kreasi saja. Tapi yang paling utama adalah satu wayang, satu dalang memerankan banyak tokoh, dan seluruh rangkaian ceritanya ada di dalang. Itu artinya bahwa kehidupan ini melahirkan ragam bentuk, ragam sifat, ragam keinginan, tetapi dalangnya satu, yang Maha Tunggal, Gusti Nu Maha Suci, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita ini seringkali satu sama lain kita kadang merasa benar, sehingga sama yang salah kita benci saja. Padahal kita ini dianggap benar kalau ada orang lain dianggap salah. Karena benar dan salah itu adalah merupakan fitrah kehidupan. Yang tidak boleh itu merasa paling benar, selalu menyalahkan. Nah, ada ragam tokoh, ada yang melambangkan sikap-sikap kearifan, sikap-sikap kebijakan, seperti ini namanya Begawan Biasa. Iya, dari tampilannya sudah, wajahnya kan sudah kelihatan, wajah arif, wajah bijak, wajah yang di dalamnya, dan bentuk ini cermin wajah arif dan wajah bijak itu dalam pelan dalang itu, wayang itu selalu dilambangkan oleh bentuk badan. Bentuk badannya dia melengkung. Dia melengkung artinya badannya dibungkukkan, memberikan berat ke atas. Berat ke atas di apa? Di sini ada mahkotanya. Berat pada mahkota. Apa mahkotanya? Itu pikiran yang jernih. Ada janggutnya. Janggut ini lambang sifat-sifat bijak dalam hidupnya. Sudah memutih, artinya hidupnya menuju yang tunggal. Sudah tidak memikirkan apapun dalam kepalanya kecuali menuju la ilaha illallah. Nah, sikap-sikap ini ada wayang, tetapi cerita wayang tidak akan berwarna, tidak akan melahirkan tawa, tidak akan melahirkan tangis, tidak akan melahirkan kekecewaan pada penontonnya kalau tidak muncul. Mana dia? Tidak ada ini. Sangkun. Ini bentuknya melengkung ke bawah, ini ke atas. Orang bilang dangah. Hidungnya dangah, matanya dangah. Kemudian disi kosong, beratnya ke belakang. Hidup penuh dengan keinginan, tipu daya, ambisi. Dua tokoh ini adalah dua hal yang saling mengisi, bukan saling berhadapan, saling mengisi satu sama lain, dan masing-masing ada peran. Negatif, positif, negatif, benar, salah. Dua-duanya adalah warna yang ada dalam kehidupan agar dunia ini terus berdinamika.
tinggal kita memilih yang mana, di kiri dan di kanan. Tapi ingat, kesalahan tidak selalu di kiri, kebenaran tidak selalu di kanan. Kadang berpindah posisi. Dan tugas kita cuma satu, bukan memusnahkan, tapi saling mengingatkan. Itu saja kok. Wayang banyak sekali melahirkan pitutur hirup, tuntunan hidup. Wayang anut maringin dalang, dalang anut maringin wayang. Artinya apa? Wayang itu menyatu dengan dalangnya, dalang menyatu dengan wayangnya, melahirkan karakter. Semoga kita menyatu dengan dalang kita yang sebenarnya. Kita di dunia ini kan cuma wayang. Kalau kata dalang, Sengkuni, kamu ini ahli strategi, kamu ini liciknya luar biasa, kamu bisa memporak-porandakan Pandawa demi pembelaan pada Hastina. Sengkuni itu bukan licik. Sengkuni itu bukan dia berbuat kesalahan. Sengkuni itu bukan juga dia jahat. Sengkuni itu menjalankan kewajibannya untuk menjaga Kurawa, agar Kurawa tidak terpinggirkan, agar Kurawa bisa berkuasa, agar Kurawa senantiasa survive. Kenapa? Karena Kurawa lahir dari Destarata dengan jumlah anak yang begitu banyak, sehingga karena anak banyak maka diperlukan tempat yang luas agar dia bisa berekspresi, bisa hidup. Maka watak ekspansinya sangat tinggi, watak merebutnya sangat tinggi. Ya, keluarganya banyak. Bagaimana? Di mana letak salahnya Sangkuni? Orang Sangkuni membela Kurawa kok Sangkuni konsisten untuk membela Kurawa. Abiyasa juga konsisten, senantiasa memberikan nasihat pada murid-muridnya dari Pandawa. Jangan nyalahin Sangkuni, karena itu adalah perannya. Tuh, Sangkuni yang ahli strategi itu nggak berdaya juga kalau disuruh diam. Udah, Sangkuninya diam. Begawan Abiyasa yang sakti mantraguna juga sama. Kalau cuma sama dalangnya disuruh duduk, ya sama, dia diam juga. Jadi jangan suka nyalahin Sangkuni. Yang harus dilakukan oleh kita, bagaimana agar Pandawa jangan tertipu oleh Sangkuni. Ya, kita di jalan mau belanja. Saya biasa suka belanja sendiri, kebiasaan dari dulu. Bukan nggak percaya sama siapapun, termasuk sama yang bantu di rumah. Tapi itu bagian dari kebahagiaan. Jadi milih buah-buahan, milih sayuran. Karena dulu waktu kuliah seperti itu, pernah kerja juga seperti itu. Ya, ngisi waktu. Dan di situ juga nanti kita banyak hal yang sering kita jumpai. Minimal berinteraksi dengan banyak orang. Atau nanti di jalan ketemu apa, kita kan nggak tahu. Nah, belanja bulanan ini yang paling pokok yang saya lakukan itu adalah belanja buat kebutuhan bapak. Itu yang paling utama, yang tidak boleh diwakilkan sama siapa. Karena kan saya waktu kecil kan dikasih makan sama bapak, dimasakin sama mie almarhum. Nah, saya sudah hampir 15 tahun menjalani rutinitas setiap bulan untuk belanja buat kebutuhan bapak selama sebulan. Karena tangan ini nggak boleh diwakilkan. Dulu juga bapak saya kan mendidik saya, ngajarin saya baca Quran, ngajarin saya baca tulis, ngajarin saya berbagai hal, kan tidak nyuruh orang lain, pakai tangannya sendiri. Ibu saya juga nyuapin kan tidak mewakilkan pada orang lain, pakai dirinya sendiri. Saya katakan,
kasih sayang tuh nggak bisa diwakilkan, hanya dilakukan oleh diri kita, karena itu cermin perasaan. Perasaan tuh nggak bisa dipindah. Inilah hidup. Makanya seringkali orang berharap bukan barangnya, bukan angkanya, tetapi kasih sayangnya. Dan kasih sayang itu adalah bisa dilakukan sendiri, tidak bisa diwakilkan. Kalau aspirasi mungkin bisa diwakilkan sama DPR, tapi kalau kasih sayang kan nggak bisa diwakilkan. Tolong wakilin saya bilang cinta sama istri saya, tolong wakili saya bilang cinta sama pacar saya, kan nggak bisa begitu. Nah itu mudah-mudahan perjalanan yang menyenangkan dan ada yang dibahagiakan. Hidup ini harus bahagia di atas kebahagiaan orang lain. Gadung, mengapa ya dagang susu? Jadi pulanglah ke sepeda, mohon. Ya. Langsung kan dipayun kan. Oh. Gadung, Pak. Ambil susunya di mana? Di Tegal eta, ngadetana di Pengalengan, Pak. Oh, ini penjual susu. Saya lihat malam-malam naik sepeda gelap dari tempat gelap ke sini. Habis jualan susu. Susunya nggak begitu laku katanya, ini kurang laku. Ya, iya susah. Susah. Ya, Sapoe menang sabaraha biasana. kalau saya mah kayaknya 100 mah kebagian anak gitu, Pak. Kebagian. Biasa kalau dapat sehari 100, kalau habis. Aina menang seberaha. Enak tuh 70 ge kira. Hari ini 70 juga kurang. Mungkin 50. 50 atuh be aku dahar ge. 50 dahar sabaraha? Saya pernah, dahar. Makan Nah, ya habis atau 50 mah langsung bias. lain dahar amang sebuat nguriling. Oh, palingnya 10-15an lah. Ya, dipotong makan 15.000. Sisanya tinggal 35. Untuk istrinya budak seberiji. 5. Hah? 5. Budakna 5. Budakna 5. Oh. Anaknya 5. Sekolah. Wah, keluar 2. Di mana sekolahnya? Di SMA. SMA, tapi bisa nyekolahin anaknya sampai SMA. Muka hiji. Muka 2 Kedua masih sekolah. di Hayasin tadi coklat. oh, MK, nah, Hayasin. SMA. Muka 3 Dulu di SMP. SMP. Kaupat, Dua sekarang, kedua. 2 kaupat. Kalau masih kecil. Wah. Kelima, Anu ka tilu, Pak, anu di SMA teh. anu kaupat, Anu ka obat mah aya di rumah. SD. Itu udah keluar. Di Yang di rumah oh gitu. ke keluar ke sekolah. Gitu. Oh, yang keempatnya ke sekolah, yang kelima leutik kene. Oh, anaknya 5, tapi yang 3 sekolah, yang 1 enggak, yang 1 masih kecil. Luar biasa, masih mau. Kayak diharap kayak bukan aya diharap kan aya tokma. Tokma. Belanja di dinya jeung bekal kasih ibu ke rumah. Yang abdi kebutuhan beas. Ya. Nya kayak di ditu diharap. Kalau sampai dah amreunnya udah nu makena.
Kayak dah harap kan aya tokma apa pas tikungan. Aja di bang rapatan. Oke, didaguan dirinya. Belanja buat istrinya di rumah, buat istrinya bahagia. Iya. Ya, sok nanti atas di depannya di jalan sepeda. Bang. Naik mobil dia weh, abang sepeda waktu dipakai. Ah, entong Pak. Naon? Oh iya sekali ada anak di itu payun weh. SMS masih dibawa. Naik Iya, ke Pak. Naik belah kanan. Aduh naik. Terus saya pakai sepeda mah gampang. Kumaha si bapak teh? Naik gitu. Nah. Depan harap. Belah kanan naik. Pak, ini sepedanya mengerikan. Satu remnya blong, rem lu ya teh blong ya. Ini yang ininya blong. Terus bosehannya kadang ayah, kadang eueuh. Hebat sih bapak jagoan pakai sepeda ini. Kalau saya nggak sanggup, bisa nabrak. Ayo pak, simpen sepeda mau apa lu nih? Dibantu nabung tuh. Mau apa lu nih? Ayo, belanja. Mana pakai ya, motor ya, Pak? Bentar. Ya, masih. Alhamdulillah, teman. Suhu tubuhnya diukur lah. Motor. Ayo dong. Ya. Coba. Ya, yuk. Nah, Pak. Cakir, Pak. Sehat. Kita 2 kali aja belanja. Kalau tadi belanja buat bapak saya, kalau ini buat bapak di jalan. Kita Nukia. Oh, enggak. Belumnya asok. Nanti resep kena. Iya resep. Asok. Goreng lobana sih kan.
Sebatang. Nana, sok. Oh. Enak 2. Nah, ya. Iya. Awas. Dari sini. Tara sama. Sebatang. Jangan gigi tuh. Dimakan di mana? Di 2, 10, 4, 5, 6, 7 berarti kan? Di mana 7 kan? Hanya saya. Kan budak 5, bapak hiji, pemajikan hiji. Nah. Nah. Yo, jadi. Yo. Nah. Susah enak apa? Hah? Pak, enak nak, antarkan nih kamu itu naik mobil, ojek. Ya, minyak goreng. Bapak melamun aja. Perasaan di mimpi katanya. Kakara kah dia? Nah. Lalu rumahnya deket. Ada roti Tra? Ayo, sok. Ya, tahan. Paling tunggu. Ayo. Ya. Ya. Kasih Pak. Bingung si bapak, asa mimpi katanya. Sikat giginya 7, rumahnya isinya 7 orang.
Makanya sama bapak itu harus sayang. Kerja dari jam 8 pagi, pulang jam segini, udah jam 8. Dapat duitnya 35.000. Anaknya 5, sekolah 3. Tapi masih hidup, hebat. Dimasukin mobilnya. Itu di jok kanan. Di jok kanan. Ya, kami temukan. Ya kita ngikutin ke rumah si bapak. Gang itu sepedanya itu kadang narik kadang enggak itu. Tapi waktu saya pakai itu remnya udah lolos yang kiri, yang ada cuma rem depan. Tapi mungkin karena sudah menjadi bagian dari hidupnya, tanpa rem pun si bapak udah biasa. Sepedanya sudah bersatu dengan dirinya. Saya pura-pura Pak nabrak mobil. Yuk, rumahnya. Bentar. Oh, ibu istrinya bapak? Ya. Ini rumahnya? Iya. Benar itu, mobil hitam. Oh, bapaknya nabrak mobil saya. Bapaknya nabrak mobil saya, mobilnya rusak. Mau minta ganti rugi. Mau minta ganti rugi. Ini bapaknya nabrak mobil saya, Bu. Mobilnya kaca belakangnya rusak. Malah senyum. Saya mau minta ganti ke ibu. Uang dari mana gitu? Hah? Nggak punya Uang dari uang. mana gitu? Nggak punya uang? Gimana mobilnya rusak? Nggak tahu. Nggak tahu. Ini anaknya paling gede. Iya, Pulangnya tiap malam. tiap malam. Malam-malam sepedanya nggak pakai lampu, jebret. Gimana itu? Mungkin pusing nggak dapat setoran. Gimana Pak gantinya? Hah? Ya, gantinya Masa ganti sama istri bapak? Jangan, kasihan cuma satu-satunya. Bu putranya seberapa hiji? 5. 5. Iya Pak Ageng nak. Uhun. Lulus SMA. Damel di Cikarang, Pak. Di Cikarang mana? Di Jababeka 1. Di Rugdag. Mau nih angge pakai motor saudara. Di Rugdag kan itu. Ente ngkos di ditu. Enak kan ke di dia. Di Wih lah. Oh libur lah. Dia. Adik ayah numpang letik nah nanti sekolah. Iya, ya pangalitna, Pak. Pengalit. Itu. Numpang ngalitna tiap dinten si bapak pulang jam sakieu. Ini ada kumaha tuh, Maka jam 8 nih rumahnya, anaknya sudah ada yang kerja di Jababeka di Cikarang. Masih bujangan. 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 Rencana anu ieu, Pak. Kerja dulu. Ini rumahnya, udah ketemu bapaknya, istrinya. Tiap hari pergi jam 8, mungkin jam 7 di rumahnya. Pulangnya jam segini. Dapat duitnya 35.000. Tapi istrinya masih bahagia dan kelihatan makmur. Gemuk. Bukan ibu, itu enak. Enaknya, ibu nih kan nih. Jangan ibu. Tadi ketemu sareng bapak di jalan, poek-poek nganggo sepeda. Abdi mah sok tetegaan jalmina. Liren ku abdi diajak belanja. Kakara cenah ka Tokma, padahal Tokmana deket tetangga. Ya, bilang bapaknya tetangga Tokma ke sini, tapi deket pertanyaan. Nah. Bagian apa kerjanya, Dek? Operator Operator naon? mesin baja. Oh.
Udah malan baja ringan. Oh. Oh, sana di pabrik agengnya. Soalnya Pabrik alitnya. Iya, Bu Abdi bade teras. Nya. Kunaon Ibu bingung? Iya bekal. Bu Didi. atur nuhun Pak. Aduh. Atur nuhun, Pak. Bapakna sing sehat. Alhamdulillah. Luna. Terana sing rajin. Oh, Ya, iya bekal balanya sasasiheun cekap. atur nuhun, Pak. Ya. Ya, nuhun. Atur nuhun pisan Bapak. Aduh. Kade itu sepedanya bapaknya remnya lolos. Betulin besok ya, punya anak gede. Sepedanya lolos. Nah, takut lah. Hal-hal kecil kadang-kadang menimbulkan bahaya. Betulin. Remnya saya pakai sepeda bapak tadi. Remnya set. Nah, pakai remnya yang kanan. Yang kanan kan rem depan. Nanti kalau tiba-tiba mendadak, sekarang udah rame, ngejungkol. Biayanya lebih mahal dibanding sepeda. Kan ini tulang punggung. Pak, nuhun ya. Sehat Bu. Ya, nuhun. Udah teras euy Bapak. Nuhun. Nuhun. Sehat. Ya, Dek. Sepedanya perbaikin. Ya. Nuhun. Ya.